Pernahkah kamu duduk sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang aku jalani? Di tengah rutinitas yang padat, di antara target-target yang terus mengejar, kadang kita lupa untuk berhenti sejenak dan menanyakan hal yang paling mendasar. Prinsip. Ya, prinsip hidup. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan arah langkah kita. Tanpa disadari, prinsip adalah penentu apakah kita menjalani hidup dengan sadar, atau sekadar ikut arus tanpa tujuan yang jelas. Banyak orang tampak sibuk, kelihatan produktif, tapi hatinya kosong. Mereka bergerak cepat, tapi tidak tahu mau kemana. Mereka tersenyum, tapi tidak merasa bahagia. Semua itu bisa terjadi ketika hidup dijalani tanpa prinsip. Karena prinsip bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya. Ia adalah pondasi yang membentuk karakter, memandu pilihan, dan menjadi jangkar di tengah badai kehidupan. Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada banyak pilihan yang saling bertentangan. Di saat seperti itu, prinsip hidup menjadi kompas yang membimbing kita untuk tetap berjalan di jalur yang kita yakini benar. Tapi bayangkan jika kita hidup tanpa prinsip, setiap pendapat orang lain terdengar meyakinkan, setiap tren terasa wajib diikuti, dan setiap tekanan dari sekitar mudah menggoyahkan keputusan kita. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar tahu mana yang berasal dari hati nurani kita sendiri, dan mana yang hanya hasil dari pengaruh luar. Orang yang tidak memiliki prinsip akan mudah terbawa arus, seperti daun kering yang hanyut di sungai. Hari ini mungkin ia berpihak ke sini, besok bisa jadi berpaling ke sana, tergantung siapa yang paling keras berbicara. Dalam jangka panjang, hidup seperti ini melelahkan, karena selalu bergantung pada validasi orang lain. Tidak ada pijakan yang kokoh untuk berdiri, dan akhirnya, keaslian diri pun perlahan menghilang. Prinsip hidup bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang arah. Ia adalah peta yang menunjukkan kemana kita ingin pergi, dan mengapa kita memilih jalan itu. Tanpa prinsip, hidup terasa seperti berjalan dalam kabut, setiap langkah maju tidak membawa kita lebih dekat ke tujuan, karena sebenarnya kita tidak tahu kemana ingin pergi. Kita mungkin terlihat sibuk, aktif, bahkan sukses di mata orang lain, tapi di dalam hati, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Hidup yang tidak punya prinsip sering terasa hampa, karena tidak ada makna yang mendasari apa yang kita lakukan. Kita bekerja, bergaul, membuat keputusan, tapi semua dilakukan atas dasar rutinitas dan tekanan, bukan karena kita percaya bahwa hal itu penting. Lama-kelamaan, hal ini bisa membuat kita merasa lelah dan tidak puas, seolah-olah kita hanya menjalani hidup, bukan benar-benar menghidupinya. Prinsip adalah api kecil yang memberi cahaya dan kehangatan di tengah perjalanan. Tanpa prinsip, kita hanya berjalan dalam gelap. Saat seseorang tidak memiliki prinsip, setiap keputusan yang diambil menjadi seperti lemparan dadu, acak, tidak pasti, dan seringkali berubah-ubah. Hari ini ia mengatakan, iya, karena situasinya mendukung, tapi besok bisa berkata, tidak, hanya karena tekanan atau opini yang berbeda. Tanpa dasar yang kuat, keputusan-keputusan itu tak punya akar. Ia mudah goyah hanya karena angin kecil yang berembus dari luar. Ketidakkonsistenan ini bukan hanya membingungkan bagi orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Orang-orang di sekitar akan mulai ragu dan mempertanyakan, apakah dia bisa diandalkan. Kepercayaan perlahan luntur. Padahal, dalam hidup ini, kepercayaan adalah salah satu hal paling mahal yang bisa kita miliki. Dan sayangnya, sekali hilang, ia sulit untuk dikembalikan seperti semula. Integritas lahir dari kesesuaian antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, dan prinsip hidup adalah fondasi dari semua itu. Ketika kita tidak punya prinsip, maka kata-kata kita menjadi ringan, dan tindakan kita kehilangan maknanya. Orang-orang mulai melihat kita sebagai pribadi yang tidak punya pendirian, dan kepercayaan mereka pun mulai goyah.
Dalam relasi, baik pribadi maupun profesional, kepercayaan adalah landasan segalanya. Tanpa prinsip, kita bisa terlihat pelin-pelan, bahkan oportunis, hanya melakukan sesuatu ketika menguntungkan. Ini adalah jalan cepat menuju kesepian, karena orang lain tidak lagi yakin untuk berbagi hal penting atau melibatkan kita dalam sesuatu yang berarti. Ketika integritas memudar, maka begitu pula hubungan-hubungan yang kita miliki. Tanpa prinsip yang kuat, seseorang mudah sekali dipengaruhi, bahkan oleh hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Ia bisa saja mengatakan, iya, hanya karena tidak enak menolak, atau mengikuti arus hanya karena takut berbeda. Dalam kondisi seperti ini, orang lain yang punya niat buruk bisa dengan mudah memanfaatkan kelemahannya. Ketika kita tidak memiliki garis tegas tentang apa yang kita anggap benar atau salah, maka kita membuka pintu bagi orang lain untuk mengarahkan hidup kita sesuai kehendak mereka. Lama-kelamaan, hidup bukan lagi milik kita. Kita hanya menjalani peran yang ditentukan oleh orang lain. Dan ketika akhirnya sadar, seringkali yang tersisa hanya rasa penyesalan, karena kita telah kehilangan terlalu banyak waktu untuk sesuatu yang tidak pernah kita yakini sejak awal. Prinsip adalah bagian dari jati diri. Ia tumbuh dari pengalaman, nilai-nilai, dan keyakinan yang kita pelajari sepanjang hidup. Tapi ketika prinsip tidak ada, maka identitas kita pun ikut kabur. Kita mungkin terlihat aktif di luar, punya banyak aktivitas, tapi dalam hati sering bertanya, siapa aku sebenarnya? Rasa bingung ini perlahan tumbuh menjadi krisis, kita tidak tahu apa yang kita perjuangkan, apa yang penting bagi kita, dan apa yang membuat kita merasa hidup. Krisis identitas tidak selalu datang dengan teriakan atau air mata. Kadang ia datang diam-diam, lewat rasa hampa yang terus muncul meskipun kita dikelilingi banyak hal. Kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan pencapaian, pujian, atau kesenangan sesaat, tapi tetap merasa tidak utuh. Dan semua itu kembali ke satu akar, kita belum mengenal siapa diri kita, karena kita belum punya prinsip yang menjadi pondasi dari semua hal yang kita jalani.